Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part 2 ya untuk rangka batang, yaitu membahas metode section atau bahasa yang biasa banyak dikenal metode potongan atau metode Ritter. Atau metode Ritter. Ya. Jadi silakan, kalau saya biasa pakai namanya section karena memang potongan gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya gitu. Jadi untuk metode ini sama seperti metode titik simpul atau metode join. Yang pertama kalian cari adalah gaya eksternal dulu seperti biasa. Kalian gambarkan free body diagramnya. Kalian cari reaksinya, lalu kalian masukkan 3 rumus ini. Nah, selanjutnya setelah gaya eksternal, kalian cari gaya internal. Gaya internalnya dengan cara kita memotong bagian yang kita inginkan. Biasanya kalau join itu kan setiap batang itu ya, satu persatu kalian analisis dari ujung ke ujung. Biasanya seperti itu kalau join atau apa namanya titik simpul. Tapi kalau potongan ini lebih sederhana karena kita memotong bagian atau daerah yang kita ingin tahu nih batang tersebut gayanya berapa gitu ya, lebih mudah menganalisis sebuah rangka batang atau truss. Nah ini tetap dia menggunakan 3 rumus gitu ya, kalau tadi kan cuma 2 gitu ya. Nah kalau ini 3, dia tetap ada sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma moment sama dengan 0. Itu khusus untuk metode Ritter atau potongan gitu ya, gaya internal. Nah misalnya ini ada sebuah struktur truss gitu ya, atau rangka batang, di mana di sini ditanyakan hanya berapakah batang GE dan GC misalnya. Yang kalian ingin tahu hanya ini, maka kalian potong bagian yang kalian inginkan. Oh, saya potong bagian sini. Kalian potong ini. Nah, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kalian harus cari dulu gaya eksternalnya sama seperti tadi ya. Setelah dapat gaya eksternalnya, maka kalian potong bagian ini untuk mencari berapakah gaya GE dan berapakah gaya GC gitu ya. Nah seperti itu. Itu untuk ya metode Ritter atau metode potongan itu sangat atau menurut saya lebih sederhana gitu ya, karena lebih cepat kita menentukan yang mana. Oke ya, sudah paham ya. Itu intinya dari analisis untuk metode Ritter ini. Oke, kita latihan langsung. Di sini ditanyakan carilah gaya pada batang CG dan GH. Ingat dia nggak ditanyakan setiap titik di sini ya, dia cuma ditanyakan berapakah gaya pada batang CG dan GH. Nah, seperti biasa untuk menganalisisnya kita harus cari dahulu gaya eksternalnya. Gaya eksternal ya. Yang pertama adalah dari gaya eksternal. Untuk mencari gaya eksternal ya kalian gambarkan dulu aja secara keseluruhan seperti itu ya. Di sini pasti ada gaya AY gitu ya. Di sini ada AX. Terus di sini hanya ada AY gitu ya. Oke ya. Oke, kita cari lagi di sini. Warna lain. Berarti di sini ada gaya AY, AX dan AY. Terus ada 12 kN. Di sini juga ada 12 kN. Nah, yang pertama kita cari supaya mudah, kita buat sigma moment di A sama dengan 0.
sigma momen di A sama dengan 0. Sana adalah positif. Apa saja? Berarti ada AY dikali dengan 7 panel, setiap panelnya 3 meter, berarti ini 3 meter, 3 meter, 3 meter, dan seterusnya ya, sampai sini. Nah, AY itu putarannya ke sana kan ya, dikali dengan sampai sini, berarti berapa? 3 kali 7, 21 ya, kali 21 meter. Terus, apalagi ada gaya ke bawah sini ya, gaya ke bawah berarti minus, karena di sini ya. 12 dikali dengan jaraknya berapa? 9. Terus minus yang ini 12 dikali 12 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga AY sama dengan 12 kali 9 meter ditambah 12 kali 12 meter dibagi dengan 21 meter gitu ya. Sama dengan berapa? 12 kilonewton. Jadi hasilnya sini sama dengan 12 kilonewton. Nah, yang ini berapa? Oke, sigma Fx sama dengan 0. Bekerja ke arah X ada nggak? Nggak ada, berarti hanya AX kan? AX sama dengan 0. Oke, sigma Fy sama dengan 0. Yang bekerja ke arah Y ada 12 minus 12 minus 12 minus 12 plus 12 plus AY sama dengan 0. AY sama dengan berapa tuh? AY sama dengan 12 plus 12 minus 12. Berarti sama dengan 12 kilo. Berarti AY ini sama dengan 12. Yang ini sama dengan 0 gitu ya. Sudah dapat ya? Oke. Sehingga kita bisa masuk ke langkah kedua, yaitu mencari gaya internal. Internal dengan metode section potongan atau namanya Ritter gitu ya. Oke, dengan potongan coba kita lihat, kita mau potong di sebelah mana ini? Yang ditanya adalah CG dan GH. Kalau saya karena mau cari di sini maka kita potong di sini. Pas tengah-tengah sini. Silakan. Setelah kalian potong sini, kalian mau ambil yang sebelah sini boleh atau ambil yang sebelah sini juga boleh. Oke, saya mau ambil yang sebelah sini ya. Berarti saya gambarkan lagi di sini. Kan saya udah ambil yang sebelah sana ya. Nah, terus kita balik lagi. Oke. Ada ke sana, ada ke sana, ada ke sana ya. Potongannya gitu ya kira-kira ya. Oke ya. Oke, supaya biar kelihatan ini kita gambarkan saja. Kita gambarkan. Oke, gitu ya. Di sini ada gaya ke atas 12 kilonewton. 12 kilonewton. Sebelah sini ada ke bawah 12 kilonewton gitu ya. Ada lagi? Sudah. Nah, di sini kan A, sini B, C
C sama H. Ini adalah C, ini adalah H. Arah ini saya asumsikan ke sana, artinya tension atau tarik. Ini juga sama, artinya ke sana ya. Saya asumsikan saja dulu. Ini yang perlu kalian tahu. Ini adalah batang CD, CG, dan GH. Yang ini adalah batang CD, batang CG, dan GH. Oke, untuk metode Ritter atau section kita pakai 3 rumus ya. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau kita bentuk di sini yang paling mudah, kita kenapa? Karena di sini ada 3 yang tidak kita ketahui ya, CD berapa, CG, dan GH kita nggak tahu berapa gitu kan. Nah, lalu kita cari menggunakan sigma momen. Nah, ada 2 gaya supaya kita bisa eliminasi 2 gaya ini, kita buat sigma momen di C sama dengan 0. Sana adalah positif, gitu ya. Terus kita cari GH dikali dengan tingginya berapa ini? Kita lihat di sini. Ini adalah 4 meter, lebar setiap ini 3 gitu ya. 4 meter, 3 meter. Oke ya. Nah, GH dikali dengan sini berapa? 4 meter. Terus ada lagi 12 nggak ada. Nah, ini 12 ini yang A. 12 putarannya berlawanan ya, minus 12 dikali jaraknya dari sini ke sini berapa? Ini 3 9 ya, 9 meter sama dengan 0. GH sama dengan 12 kali 9 meter dibagi dengan 4 meter sama dengan berapa itu? 27 kilonewton. 27 kilonewton. Coba berarti arahnya menjauh titik, artinya tension atau tarik gitu ya. Berarti GH kita sudah tahu. Pertanyaan 1 terjawab. Pertanyaan berikutnya, coba kalian lihat. Kita mau tahu sudut ini berapa? Gimana caranya? Tahu nggak? Ini berapa ini? Ini segitiga kan ya? Aduh, ini kita hapus lagi. Ini saya gambarkan lagi. Oke. Ini segitiga. Sudut ini adalah 90 ya. Ini berapa? Ini berapa? Ini saya anggap alfa. Ini saya anggap beta. Oke. Kalau misalnya kita punya segitiga ya. Di sini 3, di sini 4. Ini berapa? 5 pasti ya. Nah, kalau di sini 90, ini berapa? Nggak tahu ya. Oke, atau kita bisa cari, anggap ini alfa, ini beta, ini 90. Gitu ya. Jadi, untuk mencari alfa, lebih mudahnya kita buat ini. Sin alfa sama dengan, sin itu depan miring kan? Depan miring. 4/5 gitu ya. Jadi kalau kita ingin tahu sudut alfa sama dengan sin arcsinus 4/5 gitu ya. Berarti berapa? Arcsinus 4/5. Depan miring, betul ya. Oke. 4/5. 53,13.
53,13 ini sudutnya 53,13 derajat gitu ya. Berarti sudut alfa ini adalah 53,13 derajat. Betanya berapa? Ya betanya gampang. Beta sama dengan 180, kalau segitiga itu 150 ya. Dikurang 90 dikurang 53,13. Berarti berapa itu? 180 kurang 90 kurang 53,13. 36,87. Berarti betanya adalah 36,87. Sini itu 36,87 gitu ya. Jadi untuk berikutnya kita cari. Kita sudah tahu nih sudut-sudutnya ya. Ini tinggal sama ya. Sudut-sudutnya berarti di sini adalah 90, di sini adalah berapa itu? 36,87 kan ya? 36,87. Sisanya berapa ini? Harusnya tahu ya. Sisanya adalah sama tadi 53,13 itu ya. Nah, berarti kita lanjutkan. Sigma gaya kara X sama dengan 0. Yang kara X ada apa saja? Ada GH sana positif, ada CD, ada PSCG. Kalau ini taruh sini, berarti yang saya cari depannya kan sin 36,81 sama dengan 0. Oke, tapi ini kan kita belum tahu ya, karena hanya GH yang kita tahu kan. GH ini saya langsung tulis 27. Kalau di sini pertanyaannya apa ini? Oh, cuman CG. CG mah kita nggak usah di FX juga bisa gitu ya. Kita buat dulu ke sigma FY sama dengan 0. Yang Y apa saja? Ada 12. Ini ya, 12 kN. Dikurang 12 kN. Kilonewton saya tulis ya. Terus ada dikurang CG. CG apa tuh? Karena yang ini adalah bagian yang bawah, berarti saya buat CG cos 36,87. 36,87 gitu ya. Cos 36,87 sama dengan 0 gitu ya. Jadi CG ini positif, negatif berarti coret ya. Minus CG sama dengan minus 36,87. Berarti ini harusnya arahnya terbalik ini ya. Tapi kalau kita lihat ini kan minus, sedangkan ini ada 0 per cos 36,87 sama dengan 0. CG-nya 0 gitu ya. Ketika CG-nya 0, saya masukkan ke sini, berarti kan sama dengan 0. CD sama dengan minus 27 gitu ya. Berarti CD-nya arahnya terbalik. CD-nya arahnya ke sana. CG-nya ini juga terbalik, arahnya harusnya ke sana. Itu ya. Artinya ini CD-nya adalah saya buat jadi plus, tapi di sini ganti ini minus atau saya tuliskan sini. Artinya dia compression. Dan ini 0 gitu ya. Kita ketemu berarti CG-nya 0 dan GH-nya adalah 27 tension.
lebih sederhana dan lebih mudah ya. Oke ya, bisa diikutin ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 pembahasan kita dengan metode potongan section atau reader ini ya bahasanya, bahasa lainnya atau reader. Nah, carilah gaya pada batang CG dan GH, ini nomor 2. Oke, kalau seperti ini dengan metode reader tadi atau section, kita potong yang paling mudah. CG mana CG? CG itu kan batang CG ini ya. Batang GH mana? GH tuh yang ini. Ya udah potong aja bagian sini gitu ya. Sorry. Potong saja bagian sini. Nah, gitu ya. Jadi bahasanya gitulah. Supaya mudah ya. Nah, perlu nggak cari-cari batang eksternal? Kalau saya potong daerah sini, ada gaya-gaya eksternal yang bekerja nggak di sini? Nggak ada ya, jadi nggak usah cari lagi. Ini nggak perlu. Kenapa? Karena kita mau tinjau yang sebelah sini gitu ya, mempercepat gitu ya. Jadi kalau saya buat gambarnya lagi, satu gaya eksternal ya. Gaya eksternalnya, kalau kita gambarkan, kita nggak perlu cari apapun ya. Yang ini langsung dipotong sebelah situ, supaya kita nggak kerja banyak. Nah, gaya eksternalnya hanya ada 50 kN. Sisanya nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, hanya seperti itu kan tadi ya. Terus berarti langsung kita bisa loncat ke mencari gaya internal. Dengan metode section atau metode reader. Yang pertama ya langsung aja kita gambar dari sini. Berarti yang kita mau cari apa tadi? Yang kita cari adalah GH, terus CG, terus CD. CD nggak perlu, tapi ya kita tulis saja CD. Asumsi saya gayanya ke sana, arahnya ke sana dan ke sana gitu ya. Asumsi saya seperti itu. Nanti hasilnya apabila minus berarti terbalik arahnya gitu ya. Oke, kita sudah dapat ini. Lalu kita apakan? Kita cari. Ini ada dua gaya kan di sini ya. Berarti kita buat di sini titik C, di sini titik H. Kita buat aja sigma momen di C sama dengan 0. Ke sana adalah positif gitu ya. Lalu kita hitung apa saja yang bisa bekerja. Berarti GH dikali dengan jaraknya berapa? 4 ya, ini 4 meter. Terus di GH ini positif negatif? Ini kesini ya, negatif ya. Nah ini baru positif, plus 50 kN dikali dengan jaraknya dari sini ke sini berapa? 8 meter sama dengan 0. Berarti GH sama dengan 50 dikali 8 dibagi dengan 4 sama dengan berapa itu? 100 gitu ya. 100 GH itu adalah 100 kilonewton. Arahnya benar ini ya, menjauhi titik berarti tension. Nah, GH langsung dapat nih 100. Yang kita perlu lagi adalah CG. CG itu yang ini ya. Ini CG. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu ini sudutnya berapa sini? 90. Kalau dia sama sisi dan ini sama, maka di sini berapa? Harusnya 45. Di sini juga 45. Karena di sini sisinya sama ya. Maka
sudut ini dan sini sama gitu ya, 45. Kalau sini 45, sini juga 45, sini 45, sini 45 gitu ya. Dan seterusnya sampai di sini. Sini 45, sini 45 gitu ya. Oke, kita sudah tahu nih sudut-sudutnya 45 derajat. Maka kita cari sigma gaya ke arah X atau Y dulu. Saya mau buat dia ke arah X saja dulu. Ke Y dulu. Y sama dengan 0. Kenapa? Karena hanya 2 gaya gitu ya. Ya. Berarti ke bawah negatif 50 kilonewton yang ini ya. 30, ini kayak hapus. 50 kilonewton. Terus apa lagi? Ya, terus ada CG. CG minus apa positif? Positif. CG sin apa cos? Kalau sudutnya di sini 45, berarti ke atas adalah cos kan ya? Cos 45 sama dengan 0. CG sama dengan berapa? 50 kilonewton dibagi dengan cos 45 gitu ya, sama dengan cos 45. 50 bagi cos 45. 70,71 ya. 70,71. Arahnya benar ya, arahnya itu menjauhi titik, berarti tension. Oke, begitu ya. Jadi sudah dapat nih, CG-nya adalah 100 kilonewton tension dan G hanya 100 kilonewton ditarik, CG-nya 70,71 juga ditarik atau tension. Kalau mau cari CD-nya gimana ya, silakan bisa kalian tinggal lanjutkan lagi CD-nya, berarti kalian buat satu lagi sigma gaya ke arah X sama dengan 0. Apa saja yang bekerja kalian bisa cari gitu ya. Oke. Itu saja untuk yang metode Ritter atau metode section. Oke ya. Mungkin kita kalau tidak ada, kita masuk ke tugasnya. Tugas yang pertama adalah ini, silakan diselesaikan. Tugas pertama dengan metode apa namanya? Titik simpul atau join. Oke ya. Nah, untuk soal nomor 2, ini nomor 2. Kalian disuruh mencari batang BE dan CE. BE itu yang mana? BE itu yang ini. BE dan CE. CE itu yang ini. CE. Silakan dicari dengan metode kalau ini kalian gunakan section. Oke, silakan dicari dengan metode section lah ya, atau metode Ritter. Dengan metode potongan. Ini nanti kalian bisa potong dua bagian ya. Ini terus ini gitu ya, silakan. Intinya dengan metode potongan.
Oke, itu aja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.